warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara seminar online keistimewaan dan adab menyambut Hari Raya Idul Fitri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke acara pokok, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan Kak Rizky Najib. Kami persilahkan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Hilda telah memberikan waktunya kepada saya dalam menjelaskan keistimewaan Hari Raya Idul Fitri. Nah, Hari Raya Idul Fitri itu di mana kita kembali ke keadaan yang suci ya. Dari kita dulu itu kita awalnya berpuasa. Nah, nanti kita mengikuti kayak bersenang-senang ya. Ibarat kayak susah dulu terus senang kan. Kita itu mengalami kesusahan dalam berpuasa, boleh makan, nggak boleh minum, menahan hawa nafsu. Nah, kita habis susah-susahnya kita itu uh, kayak menikmati kesenangan lah. Ibarat kayak nanam pohon, nah nanti kita panen buahnya gitu kan. Nah, terus keistimewaan di hari raya tuh ya, hari raya Idul Fitri yang pertama itu hari penuh kebahagiaan dan kegembiraan ya. Hari raya Idul Fitri itu hari di mana umat Islam, umat Muslim dunia ini, seluruh dunia bahkan bahagia dengan dan bersuka cita atas kedatangan hari ini yang tadinya kita melakukan bulan suci Ramadan ya, menjalankan kewajiban kita berpuasa, habis itu kita melakukan kebahagiaan di hari raya ini ya. Terus ada lagi nih hari yang baik ya. Kedua itu hari yang baik. Kenapa kita sebutkan ini hari yang baik? Nah, karena hari raya Idul Fitri ini adalah hari yang sangat mulia, hari yang suci, di mana kita itu melakukannya hanya 1 tahun sekali ya. Ada juga kita melakukan, udah pernah kan ada yang 1 tahun tuh kita bisa 2 kali dalam melakukan hari raya Idul Fitri kan. Nah, itu tergantung dari pemerintahan juga kan, kita bisa melakukannya setahun 2 kali, ada, tapi kebanyakan setahun sekali ya. Iya. Nah, ada yang ketiga nih, hari untuk kembali berbuka. Maksudnya hari untuk berbuka itu apa? Kembali untuk berbuka. Nah, seluruh umat Islam, seluruh dunia ini kembali berbuka atau makan hal yang didasarkan atas makna dan kata id atau fitri. Kata id berasal dari kata ada atau ya udu yang berarti kembali. Sedangkan fitri dalam hal ini diartikan sebagai buka puasa untuk makan fitri. Berarti buka puasa berdasarkan akar kata iftar ya. Jadi kita itu kan di bulan suci Idul Fitri ini kita itu nggak boleh melakukan puasa. Nah, makanya kita itu dianjurkan untuk ya maksudnya itu makan seperti biasanya lah. Di awal Idul Fitri ini nggak boleh kita melakukan puasa ya. Diharamkan lah, ibarat diharamkan. Terus yang keempat tuh hari kembali ke suci. Keistimewaan dari Idul Fitri ini berikutnya adalah mana kita kembali ke hal yang suci. Hal ini berkaitan dengan makna kata fitri yang arti suci ya. Fitri itu artinya suci, bersih ya, dari segala dosa yang tadinya kita sebelum Ramadan itu kita melakukan hal buruk. Nah, kita saringlah di bulan puasa, kita saring. Nah, nanti penyelesaiannya di Idul Fitri ini itu hapus dosanya itu di Idul Fitri ini. Kita minta kalau ada salah kita minta maaf, entah itu kepada tetangga, entah itu kepada orang tua ya kan. Nah, terus mungkin ada lagi nih, hari pembagian hadiah ya. Hari pembagian hadiah dalam artian mereka yang telah berpuasa selama bulan Ramadan dan mengajarkan amal saleh atas dasar iman Allah akan memperoleh ganjaran atas ibadah yang dilakukan
selama ya, jadi kita itu melakukan kebaikan dalam bulan puasa seperti bersabar, terus menahan hawa nafsu. Nah, itu kita itu nanti akan diberi hadiah pada bulan suci Ramadan, maksudnya bulan suci ini, Idul Fitri. Ini kita akan diberi hadiah oleh Allah dengan yang pertama bisa berbentuk langsung, secara langsung ya, kebanyakan berbentuk langsung, kadang juga dengan kita diberi hadiah itu di akhirat nanti dengan pahala ataupun tiket untuk ke surga ya. Kalau anak kecil itu biasanya dapat itu ya, amplop dari orang-orang ya. Nah, itu kayak buat penyemangat dia untuk melaksanakan bulan suci Ramadan dengan baik. Nah, gitu kan. Terus adab menyambut hari raya Idul Fitri. Nih, ada adabnya juga nih. Adab menyambut Idul Fitri itu yang pertama itu menghidupkan suasana di malam hari sebelumnya menjelang hari raya Idul Fitri. Umat Islam itu dianjurkan apa ya, takbir di malam Idul Fitri. Kita itu meluangkan waktu dengan cara begadang lah, nyambutnya dengan lapangan dada, dengan senang, dengan kebahagiaan. Pokoknya itu masa sih hari raya yang 1 tahun sekali ini kita rayain dengan cara tidur, main nggak jelas, terus kumpul sama teman-teman, mabuk-mabukan, itu kan nggak jelas. Nah, alangkah baiknya kita itu di musola, di masjid, kita melakukan takbir ya. Sampai lebih baik sih sampai subuh ya, sampai pagi lah. Kalau yang nggak bisa ya mungkin kayaknya meluangkan waktu lah ke masjid gitu kan. Nah, terus ini ada lagi yang kedua, mandi pagi hari sebelum sholat id disunahkan. Nah, kita itu ya aslinya itu nggak disunahkan sih mandi itu, tapi itu kayak kewajiban lah. Masa kita mau menghadap Allah ya, mau menghadap Allah kita itu nggak mandi. Coba kalau kalian mau menghadap ke cewek kalian, ya yang cowok lah buat yang cowok. Nah, terus ya buat yang cewek kalau mau ketemu cowoknya, emang kalian nggak mandi? Emang kalian nggak merasa malu gitu kalau nggak mandi kan? Kan aneh, masa kita ketemu yang membuat hidup, yang membuat alam, yang membuat tempat kita tinggal itu kan Allah kan. Allah, masa kita nggak mau ini, nggak mau apa, kayak nah ya, sopan lah dalam bertemu. Ibarat kan kita kayak berkomunikasi dengan Allah kan. Membersihkan badan, yang ketiga itu membersihkan badan dan memakai wewangian. Ya, sama seperti nomor 2 kan. Nah, kita itu kalau masjid itu sebelum itu kan disunahkan untuk memotong kuku, terus mandi, memakai minyak wangi. Itu disunahkan karena juga sudah diajarkan Rasulullah ya. Itu Rasulullah juga kalau ke masjid itu pasti dia memakai minyak wangi. Apalagi kan dia ketemu yang zat yang paling gede lah, kayak gimana ya, Tuhan kan suatu zat yang menguasai alam semesta ya, kayak raja lah dia. Harus kita apa yang dia perintahkan harus kita patuhi, apa yang dia inginkan harus kita jalankan kan secara hati, kayak ikhlas lah, dengan hati ikhlas lah, nggak boleh kita kurang-kurangi. Maksudnya itu kayak kalau kita ke masjid masa kita cuma pakai kaos, pakai sarung aja kita sarungin ke apa leher gitu, itu kan kelihatannya nggak sopan. Nah, dari rumah itu kita harus berpakaian rapi, tertutup, sopan, yang dipandang enak lah. Kayak kita itu pengen ketemu pacar kita lah, nah, gitu, atau orang penting kayak pejabat negara gitu kan. Kalau ada presiden kita harus pakai baju yang kinceling. Nah, kayak gitu sama aja kita ketemu Allah tuh harus kayak gitu. Nah, terus yang keempat, itu saya dianjurkan nyantap makan ringan sebelum berangkat menuju hal ini sekaligus menandai bulan. Nah, kita itu harus sebelum sholat id kita itu nggak harus banyak lah, minimal sedikit kita makan cemilan yang ada di rumah kita untuk mempertandakan bahwa ini itu hari kemenangan, hari yang telah kita jalani bersama
hari puasa yang sangat panjang, dalam kesulitan mau makan, mau minum itu kan kita nggak bisa kan. Nah, makanya harus kita buka dengan sangat gembira, menandakan bahwa sudah datangnya hari kemenangan umat Islam. Nah, terus berangkat ke tempat sholat, melewati jalan yang berbeda dengan ketika pulang dari awal sebaiknya sudah niat untuk melewati jalan yang berbeda. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada apa ya dari kalian lah yang ini yang tanya-tanya tentang yang saya jelaskan tadi, ada yang kurang paham gitu kan? Silakan ditanyakan. Silakan jika ada yang ditanyakan teman-teman. Boleh kok on off cam juga boleh. Asal aktif ya dalam materi ini ya. Soalnya kan ini juga bermanfaat juga kan buat kalian. Rizky Najib, izin bertanya dong. Oke, boleh. Mas Arka ya? Iya, Ya, untuk kalau mau sholat Id itu disunahkan mandi atau enggak? kalau mandi ya sekarang gini, aslinya itu gimana ya? Ada sih hadisnya dalam kita itu sebentar saya lihat hadis tentang ini bersuci dalam nih ada nih dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa barang siapa mendirikan sholat maka kita itu dianjurkan untuk ini apa mandilah sholat Jumat seperti sholat Jumat atau sholat Id itu kita itu dianjurkan untuk mandi soalnya di situ kan kita membuang kayak hadas kita, najis kita yang melekat pada tubuh kita. Alangkah baiknya ya kita itu mandi. Cuman emang nggak diwajibkan untuk orang sakit gitu. Orang sakit kan biasanya dia kalau kena air dikit gitu kan uh, mah tambah sakit ya badannya. Makanya disunahkan ya untuk mandi itu untuk orang sakit. Kalau emang sehat sih mending mandi orang soalnya gini orang haid aja itu wajib mengikuti khutbah Jumat harus ke masjid kan nah makanya apalagi khutbah Jumat khutbah Idul Fitri itu harus diikuti oleh orang haid kan nah makanya seenggaknya sih mandi tapi gimana ya menjelasnya susah tapi itu sunnah sih kalau mandi itu sunnah sunnah buat orang yang mau sholat id kalau sakit tapi kalau sehat mending mandilah masa mau ketemu Allah kita nggak mandi ya kan ada lagi masyarakat Terima kasih, Jip. Oke terus ada lagi dari yang lain Najib. Hukum ziarah kubur tuh apa sih, dianjurin atau tidak di bulan Ramadan ini? hukum ziarah kubur ziarah kubur ya kalau ziarah kubur itu mungkin dianjurkan sih ya dianjurkan dalam kan ada yang menganjurkan ziarah kubur dan ada yang menganjurkan enggak ya ntar saya carikan dulu materi yang tadi di ziarah kubur nih ziarah kubur ya secara umum itu ziarah kubur itu adalah amalan sunnah yang diperintahkan oleh Rasul ya Rasul itu dulu itu ketika melewati makam entah siapa dia itu kayak dia itu duduk dan mendoakan dia itu dengar bahwa ada jeritan minta tolong dari salah satu sahabat yang ternyata ada di dalam kubur itu. Nah, ada juga nih hadis nih
yang meriwayatkan bahwa Rasulullah telah bersabda, dahulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur, namun kini berziarah kubur kalian. Dalam riwayat lain dikatakan karena sungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kita dalam kematian. Nah, bukan ada nih yang bilang ziarah kubur itu nggak boleh, katanya apa ya? Kayak kayak apa ya? Melebih-lebihkan itu apa? Apa? eh Ya itulah pokoknya itu ada yang bilang kalau ziarah kubur itu nggak boleh. Nah, itu aslinya salah. Dia salah dalam pemahaman persepsi, padahal ziarah kubur itu kita dianjurkan karena apa? Mengingat kita dalam kematian. Oh iya, orang mati itu seperti ini ya. Nggak ada yang nemenin. Nah, nggak, kalau kita nggak sering tengokin kan dia itu sama aja, kalau kita tengokin kubur itu dia itu ngerasa kalau ada yang perhatian ya sama dia. Nah, itu diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa ziarah kubur itu disunahkan untuk bagi orang Muslim ya, apalagi sebelum puasa itu dianjurkan. Terus pas Idul Fitri itu juga dianjurkan, kan kita meminta maaf ya kalau itu ada salah. Itu bukan meminta maaf sama mayit. Ada yang bilang minta maaf kok sama mayit, terus mayit kok ditemuin gitu kan, itu salah. Kita juga di situ. Kalau kita di situ pasti kalau nggak ada yang nengokin, nggak ada yang bersihin kuburannya, pasti kita itu ngerasa kesusahan kan. Ibarat kayak orang, kita punya saudara, nah terus nggak pernah kita tengokin, kan kasihan. Itu akan memutus tali silaturahmi gitu maksudnya Mbak Ais. Terus ada lagi, ada lagi. Mungkin itu saja Mbak Ais yang bisa saya jelaskan tentang ziarah kubur. Ada lagi? Ada aku. Oke. Mengenai adab, kalau adab kan pada poin ke berapa itu ada menyatakan kalau itu jalurnya harus berbeda. Kenapa seperti itu? Apa karena ingin membuang pengaruh buruk atau gimana? Mungkin seperti itu bisa juga sih. Nah, awal kita melangkah itu kan kita diawali dengan Bismillah ya. Bismillah. Nah, itu pengen melangkah ke jalan. Nah, dalam itu otomatis kayak gimana kita itu menggugurkan dosa dalam perjalanan kita menuju hal yang baik. Nah, terus kita kembali melewati hal yang maksudnya itu pulang dengan jalan yang tidak digugur, maksudnya itu kita menggugurkan dosa, maksudnya kalau kita lewat jalan yang berbeda itu biar apa ya, kalau orang bilang itu nggak ngambil dosa yang kita jalani lagi, maksudnya udah kita kasih masa mau kita ambil lagi gitu kan. Nah itu kan aneh. Nah makanya dikatakan, ada yang bilang juga kalau kita lewat mau pergi ke masjid terus mau melakukan hal yang baik itu, apalagi ini kan sholat id kan, sholat id itu kan Idul Fitri ya, Idul Fitri, Fitri suci ya. Nah makanya kita mau menuju jalan yang suci, kita harus melewati jalan yang satu, pulang dengan jalan yang berbeda gitu. Oke. Ada lagi? Mungkin itu. Ya. Jadi sudah cukup ya seminar online pada malam hari ini. Saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang didapat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Harta semakin hari semakin habis, tapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.